Oke, untuk tugas dari Yuda, untuk soal yang A dulu, saya akan bercerita. Sebenarnya begini, seorang perempuan yang masih di dalam kandungan, seorang ibu, dia itu sudah memproduksi sel telur. Produksi sel telur itu memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah di dalam kandungan ya. Di dalam kandungan itu memiliki tahap yang pertama, yaitu penggandaan. Penggandaan ini maksudnya bagaimana? Penggandaan ini adalah memperbanyak sel telur dalam bentuk oogonia. Nah, dia perbanyakannya dengan cara pembelahan mitosis. Tapi dia dalam sel tunggal yang disebut sebagai oogonium. Nih loh. Nah, oogonium. Kemudian kalau dia sudah berbentuk oogonium, sebenarnya oogonium itu dihasilkan sebanyak 2 juta di dalam ovariumnya si perempuan di dalam kandungan ibu. Jadi masih di dalam kandungan ibu dia sudah memiliki 2 juta oogonia atau oogonium. Kemudian dia akan mengalami tahapan yang kedua yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, setelah mengalami pertumbuhan, di dalam pertumbuhan ini sebenarnya dia akan memperbesar oogoniumnya dan mengalami pembelahan secara mitosis ini menghasilkan oosit primer. Itu di pertumbuhan. Jadi di dalam pertumbuhan itu dia sampai oosit primer. Primer gitu ya. Nah, oke, pokoknya yang penting tahu ya, meskipun tulisannya amburadul. Nah, di dalam tahapan pertumbuhan dia akan sampai oosit primer, barulah bayi itu akan dilahirkan. Saat lahir terus sampai sebelum masa pubertas dia kan masih bayi, terus kemudian masih kanak-kanak dan lain sebagainya. Dia oosit primer ini akan mengalami non-aktif deh. Sampai si anak perempuan itu mengalami pubertas. Pubertas itu biasanya umur 11 hingga 55 tahun. Cuman ada juga yang sudah menstruasi itu umur 9 tahun. Jadi perkembangan seorang perempuan untuk pubertas itu berbeda-beda. Tapi biasanya minimal hingga dari umur 9 tahun. Kemudian saya akan bercerita lagi. Tadi kan saya menceritakan masih ada 2 juta ya. 2 juta di dalam ovarium si bayi. Saat lahir dia tinggal 400 sel telur. Saat lahir ternyata dalam proses perkembangannya bayi itu tadi saat sebelum dilahirkan. Nah, pas dilahirkan perempuan hanya memiliki sejumlah maksimal 400 ovum. 400 ovum itu akan dilepas tiap bulannya pada saat masa pubertas. Makanya tahap yang ketiga itu disebut sebagai pematangan. Nah, pematangan itu mulai dari ini. Oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis pertama. Seperti digambar ya. Meiosis pertama akan menghasilkan satu oosit sekunder, yang satunya akan menghasilkan badan polar, di mana oosit sekunder ini sudah haploid atau N. Ini juga masih haploid. Kalau oosit primer tadi masih 2N ya, diploid. Nah,
Itu meiosis pertama akan menghasilkan yang dinamakan dengan oosit sekunder 1 dan badan polar 1. Kemudian oosit sekunder ini akan mengalami yang dinamakan meiosis kedua atau pembelahan kedua, menghasilkan yang satu badan polarnya ini akan menghasilkan polosit atau badan polar lagi sejumlah N, di mana 3 ini nanti badan polar akan didegenerasikan. Tapi untuk oosit sekunder inilah yang akan jadi ovum. Jadi meiosis itu akan berubah menjadi badan polar dan yang satu oosit sekunder ya, oosit sekunder. Tapi kalau meiosis kedua dia akan berubah menjadi ovum dan 2 badan polar. Makanya hasil akhir dari oogenesis adalah 1 sel ovum dan 2 badan polar atau polosit. Ini yang dinamakan dengan proses pematangan. Jadi kalau 3 tahapan pertama penggadaan, yaitu memperbanyak oogonia dengan jalur mitosis. Kemudian tahap yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu berarti memperbanyak, maksudnya oogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis untuk membentuk oosit primer. Dia tumbuh menjadi oosit primer. Setelah itu tahapan yang ketiga setelah dilahirkan, pematangan, yaitu mengalami meiosis pertama menghasilkan badan polar dan oosit sekunder. Meiosis kedua menghasilkan ovum dan 2 badan polar. Itu soal yang A. Soal yang B sekarang. Apakah pada saat ovulasi sudah dihasilkan ovum yang lengkap? Jelas. Pada saat ovulasi itu pematangan ya. Pematangan itu berarti sudah dilepasnya sel telur itu keluar dari ovarium menuju ke oviduct. Masih ingat reproduksi kemarin ya? Ini reproduksi ya. Bentar. Misalkan ini vagina nih. Nah, ini kan sel telur di sini. Dia sudah pembelahan meiosis dan dihasilkan 1 sel ovum gitu kan. Dia akan dilepas menuju ke sini. Pelepasan ini otomatis ovum itu sudah lengkap. Begitu. Karena ovum itu sudah siap untuk dibuahi. Kalau ovum tidak siap, kalau ovum tidak dibuahi, dia akan berubah menjadi menstruasi. Kemudian yang ketiga, apakah pada suatu saat oosit di dalam ovarium itu dapat habis? Betul. Karena apa? Tadi seperti yang saya ceritakan bahwa perempuan saat dilahirkan dia sudah siap mendapatkan 400 sel telur deh. Jadi saat dilahirkan itu ada 400 telur dalam bentuk oosit primer. Kemudian dia akan dilepas tiap bulannya. Bergantian, ovarium kanan bulan ini, bulan depan ovarium kiri dan seterusnya. Nah, kalau masa telur itu kok habis, itu berarti dia berubah menjadi menopause. Begitu. Jadi jawaban yang ketiga, jawaban keempat ya, apakah yang akan terjadi jika oosit habis? Oosit habis, otomatis perempuan itu akan mengalami masa di mana peristirahatan atau bahasa kerennya adalah menopause. Dia sudah tidak dapat memproduksi sel telur. Oke. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan.